kemudahan akses informasi, disrupsi teknologi, literasi publik era digital, menjadi tantangan dalam membangun ekosistem komunikasi yang berkualitas. Kepiawaian seorang jurnalis menyajikan fakta menjadi tumpuan media massa memposisikan diri sebagai sumber informasi yang tak hanya cepat, namun juga tepat dan aktual sebagai rujukan publik. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap insan pers di seantero tanah air, PLN Journalist Awards kembali digelar. Mengusung tema, energi ramah lingkungan membangun keberlanjutan dan tingkatkan kesejahteraan. PLN bukan hanya menggelorakan penggunaan energi bersih, namun juga berkolaborasi dengan media, mengedukasi peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat melalui transisi energi. Bergeser dari energi kotor menjadi energi bersih. Dari energi mahal menjadi energi murah. Dari energi impor menjadi domestik. Lebih dari itu, dengan diseleksi secara ketat oleh para dewan juri yang kredibel, PLN Journalist Awards terus melahirkan berbagai karya jurnalistik terbaik. Dari 400 karya di tahun 2020, melonjak tajam menjadi lebih dari 1.110 karya di tahun 2023. PLN Journalist Awards sukses menjadi magnet bagi para wartawan mengaktualisasi diri, menjadi wadah para pewarta menuangkan kreasi, mengisi ruang publik dengan informasi yang berkualitas. Inilah PLN Journalist Awards 2023, wujud nyata kolaborasi PLN dengan insan media, bergerak seirama menyajikan informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin wal muslimah, sahabat PLN dan Bang Kapos rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan bagi kita. Di antaranya adalah kenikmatan ya kita bisa beribadah, khususnya kita bisa beribadah di waktu-waktu yang paling istimewa. Bulan Ramadan di antaranya, dan tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan yang agung ini. Maka semestinya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat usia, nikmat kesempatan, dan kita bisa kemudian mengisinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita kemudian sadari bahwa sesungguhnya nikmat yang agung ini layaklah untuk kemudian kita syukuri dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan-kehidupan selanjutnya, demikian juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita terkait dengan berakhirnya bulan Ramadan ini dengan 3 pesan utama. Di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." 3 pesan utama tersebut, yang pertama adalah walitukmilul iddah. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu. Ya, ini adalah bagi mereka yang bila mana di saat Ramadan mengalami ataupun mendapati adanya uzur sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa secara maksimal, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalangi hamba-hambanya untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Adalah dengan cara apa? Dia menyempurnakan bilangan puasa tersebut, yakni mengqadanya selepas Ramadan ini. Jadi bila ingin mendapatkan ampunan, ya kesempurnaan ampunan, rahmat Allah Ta'ala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka sempurnakanlah apa yang mungkin tidak dia bisa lakukan saat di Ramadan tadi, entah karena udzur atau yang lainnya.
Kemudian pesan yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah taala berikan kepada kalian. Bahwa sesungguhnya nikmat hidayah, nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Dan bentuk syukur tersebut adalah dengan cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mereka menjelaskan terkait dengan ayat ini adalah anjuran bagi kita untuk bertakbir selepas berakhirnya Ramadan, adalah kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa dengan berakhirnya Ramadan, yakni di waktu terbenamnya matahari maghrib sudah boleh kita kemudian bertakbir, dan sebagian ada yang berpendapat bahwa ini dimulai saat kita menuju tempat di mana kita melaksanakan salat Idul Fitri kita. Namun tentunya adalah ini merupakan bentuk syukur bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengagungan adalah dengan memaksimalkan berzikirnya kita kepada Allah di akhir Ramadan ini dengan banyak memujinya, bertakbir atas apa? Atas hidayah yang telah Allah taala berikan kepada kita, karena tidak semua di antara kaum muslimin yang mereka diberikan hidayah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengetahui hukum salat berjamaah, mengetahui hukum puasa Ramadan, mengetahui hukum ibadah-ibadah yang lain, namun ternyata mereka terhalangi atau sengaja tidak mau untuk melaksanakannya. Maka kita yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan itu semua selayaknya mengagungkan Allah, banyak bertakbir terkhususnya di akhir Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, pesan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wala'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, yakni dengan ibadah yang telah kita laksanakan, dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat hidayah ini datangnya bukanlah dari kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Untuk kita ingat bahwa sesungguhnya nikmat apapun yang kita rasakan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Syukur dengan apa? Yang pertama adalah syukur dengan hati kita, yakni kita meyakini ini semua adalah nikmat yang datang dari Allah, bukan karena kehendak kita. Kita mampu sholat, mampu berpuasa, kita mampu membaca Al-Quran, sejatinya itu adalah hidayah yang Allah Ta'ala kehendaki atas diri kita. Kemudian syukur yang kedua kita wujudkan dengan lisan kita. Ya, tadi kita dianjurkan untuk bertakbir, termasuk juga banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengucapkan kata-kata yang baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan kita. Maka nikmat yang telah Allah taala berikan kepada kita gunakan untuk kemudian kita beribadah yang benar kepada Allah, taat terhadap perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, demikian juga mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah tiga pesan utama yang Allah Ta'ala ingatkan bagi kita di akhir Ramadan ini. Dan selanjutnya tentunya adalah tidak ada yang mungkin kita maksimalkan kecuali banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah kita laksanakan selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh terdahulu mereka bahkan berdoa 6 bulan agar apa? 6 bulan setelah Ramadan ini agar ibadah-ibadah yang mereka laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.